Aku baru saja menerima kabar yang seharusnya menjadi kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Warisan senilai 200 miliar rupiah. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu berulang kali, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Di dalam dadaku, jantung berdegup kencang, membayangkan bagaimana hidup kami akhirnya akan berubah. Tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi penghematan berlebihan, tidak ada lagi rasa lelah yang harus kutelan sendirian. Aku langsung berlari pulang, hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seakan tak sanggup menghentikan langkahku. Payungku rusak diterpa angin, blazer kerjaku basah kuyup, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin pulang. Aku ingin memeluk suamiku, Raka, dan mengatakan bahwa semua pengorbananku selama ini akhirnya terbayar lunas. Jam di dinding ruang tamu tetangga menunjukkan hampir pukul 11 malam saat aku sampai di depan rumah. Lampu masih menyala. Aku tersenyum lega. Mereka masih terjaga. Tanganku sudah hampir menyentuh gagang pintu ketika sebuah suara menghentikan langkahku. Suara tawa suamiku. Dan suara perempuan lain, ibunya. Aku refleks berhenti, bukan karena curiga, hanya karena insting kecil di dadaku yang tiba-tiba terasa tidak nyaman. Aku berdiri diam di balik pintu, basah oleh hujan, dan tanpa sengaja, aku mendengar percakapan yang mengubah hidupku selamanya. Kamu itu sampai kapan mau pura-pura sayang sama perempuan kampung itu? Suara ibu mertuaku terdengar tajam, dingin, tanpa sedikit pun empati. Lihat gaya hidupnya, pulang malam terus, bajunya lusuh, malu kalau ada tamu. Dadaku langsung terasa sesak, tanganku mencengkeram tas kerja yang sudah mulai mengelupas. Aku menunggu suamiku membelaku. Aku menunggu dia berkata bahwa aku bekerja keras demi keluarga ini. Namun jawaban Raka justru menghancurkan segalanya. Sabar sedikit lagi, Bu, katanya santai, diiringi suara gelas kopi. Anggap saja dia itu sapi perah, diperas sampai habis. Kalau sudah kering baru kita sembelih. Dunia seakan berhenti berputar. Kakiku gemetar. Senyum yang tadi sempat terbit di wajahku lenyap seketika. Utang judiku tinggal 300 juta lagi, lanjutnya tanpa rasa bersalah. Begitu bonus dia cair, lunas. Setelah itu, aku ceraikan. Aku juga muak lihat wajahnya tiap hari. Aku mundur satu langkah tanpa suara. Hujan terasa dingin di kulitku, tapi tidak sedingin kalimat itu. 3 tahun pernikahan, 3 tahun kerja lembur, 3 tahun hidup sederhana. Ternyata semuanya hanya skenario bisnis bagi mereka. Di detik itu juga, aku sadar, perempuan polos yang selalu menunduk itu sudah mati. Dan bersamaan dengan kematiannya, lahirlah diriku yang baru. Aku tidak masuk ke rumah malam itu. Aku tidak menangis, aku tidak menjerit, karena orang yang melabrak tanpa rencana selalu kalah. Permainan baru saja dimulai. Aku melangkah pelan menjauh dari pintu rumah itu, menahan napas agar tidak ada isak yang lolos dari dadaku. Langit malam menumpahkan hujan semakin deras, seolah ikut menertawakan kebodohanku selama ini. Aku berjalan ke kamar mandi tamu di dekat pintu depan, mengunci pintunya, lalu menatap bayanganku sendiri di cermin. Wajahku pucat, rambutku lepek, mataku cekung oleh kelelahan yang sudah bertahun-tahun kupendam. Namun, di balik pantulan itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan yang dingin, tenang, dan mematikan. Aku membuka tas kerjaku yang tampak usang, menyibakkan lapisan tersembunyi yang selama ini tak pernah diketahui siapapun. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah ponsel hitam tipis. Ponsel yang tidak pernah terhubung ke dunia lamaku. Ponsel yang hanya menyimpan satu nomor. Dengan jari yang kini tak lagi gemetar, aku mengetik pesan singkat. Aktifkan protokol akuisisi, ambil alih perusahaan Raka Pradipta.
Aku ingin dia hancur saat dia merasa paling tinggi. Aku menekan kirim, lalu mematikan ponsel itu, menyimpannya kembali, seolah tidak pernah ada apa-apa. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, menghapus jejak hujan dan emosi, menarik napas panjang, dan kembali mengenakan topeng istri lelah yang selama ini mereka anggap bodoh. Saat aku keluar dari kamar mandi, Raka dan ibunya masih duduk santai di ruang keluarga. Asap rokok memenuhi ruangan. Mereka bahkan tidak menoleh ketika aku masuk. Keesokan paginya, aku memulai tahap pertama dari rencanaku. Sebelum pulang, aku sengaja mampir ke toko kardus bekas. Aku membeli satu kardus sedang, mengisinya dengan barang-barang kantor tak penting. Kalender meja, stapler tua, buku catatan kosong. Aku ingin sandiwaraku terlihat sempurna. Di dalam taksi, aku melatih ekspresi, wajah hancur, mata sembab, langkah gontai. Peran ini terlalu mudah, karena selama ini aku memang sering merasa hancur. Bedanya, kali ini kehancuran itu adalah senjata. Begitu pintu rumah terbuka, pemandangan yang sama kembali menyambutku. Raka duduk di sofa, kakinya diangkat ke meja, ponsel di tangan. Ibunya sibuk melihat katalog belanja online. Aku menjatuhkan kardus itu ke lantai dengan sengaja. Suara gedebuk memancing perhatian. Namun, bukan pertanyaan tentang keadaanku yang keluar dari mulut Raka, melainkan soal uang. Tumben pulang cepat, bonus akhir tahun sudah cair kan? Mana transfernya? Yang nagih utang sudah nelpon dari pagi. Aku menunduk, suaraku dibuat bergetar. Mas, ada kabar buruk? Raka menurunkan kakinya dari meja. Tatapannya berubah tajam. Perusahaan tempatku kerja bangkrut. Investor menarik dana. Semua karyawan di PHK. Hening. Lalu wajah ibunya berubah panik. Bukan karena peduli, tapi karena takut kehilangan sumber uang. Pesangonnya berapa? Tanyanya cepat. PHK massal biasanya dapat ratusan juta. Aku menggeleng pelan. Tidak ada, Bu. Aset disita bank. Gaji bulan ini pun tidak dibayar. Dan saat itulah, neraka dimulai. Wajah Raka berubah seketika. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang meledak tanpa sisa. Ia berdiri mendadak. Kursi di bawahnya terseret kasar hingga berdecit memekakkan telinga. Apa? Suaranya meninggi. Bangkrut? Kamu bercanda? Aku menggenggam ujung bajuku, membiarkan bahuku bergetar seolah menahan tangis hebat. Aku juga kaget, Mas. Semua mendadak. Aku dipecat. Ibunya langsung melempar katalog di tangannya. Matanya berbinar tamak, lalu berubah panik. Terus kita makan apa? Utang Raka gimana? Listrik, cicilan, belanja? Pertanyaan itu menghujani diriku tanpa jeda. Tidak satu pun menanyakan perasaanku. Tidak satu pun peduli bahwa aku baru saja kehilangan pekerjaanku. Raka tiba-tiba menendang kardus di lantai. Isinya berhamburan. Kalender, buku, stapler berserakan seperti harga diriku. Bangsat! Teriaknya tepat di depan wajahku. Kamu kerja itu pakai otak nggak sih? Gimana bisa perusahaan bangkrut kamu nggak tahu dari awal? Aku mundur satu langkah, berpura-pura ketakutan. Mas, aku juga korban. Aku nggak tahu apa-apa. Korban apaan? Raka mencengkeram lenganku kasar. Utang gue 300 juta minggu ini. Lo mau gue dibunuh rentenir, hah? Ibunya ikut maju, menuding wajahku dengan jari gemetar penuh amarah. Sudah mandul, nggak bisa kasih cucu. Sekarang malah jadi pengangguran. Kamu itu cuma beban. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari tamparan. Namun aku menelan semuanya. Aku harus menahan diri. Belum waktunya. Cari pinjaman, bentak Raka. Ngemis kek, jual ginjal kek, gue nggak peduli. Yang penting ada duit. Aku mengangguk lemah, air mata palsu jatuh tepat waktu. Baik Mas, aku coba. Di dalam hatiku, aku tersenyum dingin.
Reaksi mereka persis seperti yang kuprediksi. Lebih buruk bahkan. Malam itu, aku dilarang tidur di kamar utama. Katanya, aura miskinku bikin sial. Aku dipindahkan ke kamar tamu kecil di dekat dapur. Keesokan paginya, pintu kamarku digedor keras. Ibunya berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Masak, bikin sarapan yang layak, tanpa uang belanja, tanpa belas kasihan. Aku mengolah 2 butir telur dan nasi sisa semalam. Namun piring itu ditepis begitu saja. Aku nggak sudi makan makanan orang miskin, katanya jijik. Ia memesan catering mahal dengan kartu kredit tambahan. Kartu yang diam-diam sudah kublokir semalam. Siang hari, neraka itu semakin lengkap. Raka pulang lebih cepat. Dan dia tidak sendirian. Seorang wanita muda bergaun merah menyala melangkah masuk. Parfum mahalnya menusuk hidungku. Dia tersenyum angkuh. Raka menggandeng pinggangnya dengan bangga. Anggap saja rumah sendiri, sayang, lalu menoleh padaku. Buatkan minum, cepat. Aku tahu saat itu. Perang sudah dibuka secara terang-terangan. Aku berdiri, mematung sejenak, menatap wanita itu. Senyumnya bukan senyum ramah, itu senyum kemenangan. Seolah ia sedang menandai wilayah kekuasaannya. Tanpa berkata apapun, aku berjalan ke dapur. Tanganku bergerak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diinjak-injak. Aku memeras jeruk, menuangkannya ke dalam 2 gelas. Tidak ada racun, tidak ada ludah. Aku profesional dalam peranku. Ketika aku kembali ke ruang tamu, pemandangan itu benar-benar menguji kesabaranku. Wanita itu duduk di sofa kulit favoritku. Sofa yang kubeli dengan bonus tahunan 2 tahun lalu. Ibunya duduk di sampingnya, memijat bahunya seolah ia seorang ratu. Raka duduk dekat, tangannya melingkar posesif di sandaran sofa. Aku meletakkan gelas di meja. Silakan. Wanita itu melirik gelas itu, lalu menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ya ampun Raka, katanya dengan suara dibuat manja. Istrimu kelihatannya menyedihkan sekali. Kulitnya kusam, bajunya kayak pembantu. Raka tertawa keras. Tahu sendiri, orang kampung nyasar kota, beda kelas sama kamu. Aku berbalik hendak pergi, namun tiba-tiba gelas itu tersenggol. Cairan jeruk tumpah, membasahi meja, sedikit mengenai dasterku dan ujung sepatu mahal wanita itu. Aduh, ia menjerit dramatis. Sepatuku, ini mahal. Raka langsung berdiri. Tanpa bertanya, ia mendorong bahuku keras hingga aku terhuyung. Kamu punya mata nggak sih? Itu sepatu lebih mahal dari harga diri kamu sekarang. Aku mencoba bicara pelan. Mas, tadi dia yang... Diam. Ibunya memotong dengan suara melengking. Sudah miskin dengki pula. Raka menunjuk kakiku. Bersihkan. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang dulu berjanji melindungiku. Namun yang kulihat hanya tatapan dingin penuh tuntutan. Perlahan, aku berlutut. Aku mengambil tisu, mengelap ujung sepatu wanita itu. Tawa kecilnya terdengar puas. Tangannya mengelus rambut Raka seolah ia pemenang mutlak. Bagi mereka, ini kemenangan. Bagiku, ini bahan bakar terakhir. Saat aku menunduk, bibirku menyunggingkan senyum tipis, senyum yang tak mereka lihat. Senyum seseorang yang sedang menghitung detik menuju kehancuran musuhnya. Malam itu, hujan turun lebih deras, dan aku tahu tirai panggung hampir ditutup. Malam itu berubah menjadi puncak dari semua penghinaan. Tagihan listrik menumpuk di meja. Pesan ancaman dari penagih utang masuk bertubi-tubi ke ponsel Raka. Rumah itu dipenuhi ketegangan yang menusuk kulit. Raka mondar-mandir seperti binatang terkurung. Napasnya berat. Ibunya duduk di sofa sambil terus mengomel, menuduhku pembawa sial yang merusak rezeki keluarga. Tiba-tiba,
Raka berhenti di depan pintu kamar tamu. Tanpa peringatan, ia menendangnya hingga terbuka lebar. Aku yang sedang melipat baju menoleh perlahan. "Kemas barang-barang sampahmu sekarang!" Suara Raka bergetar oleh amarah. Ia menyambar koper tuaku, melemparkannya ke lantai. "Aku muak lihat muka kamu. Gara-gara kamu gak becus cari uang, hidup gue hancur." Aku tidak menangis, tidak memohon. Aku hanya bangkit dan mulai memasukkan baju ke koper. Ketenanganku justru membuatnya semakin beringas. Ia meraih baju dari tanganku, melemparkannya sembarangan. Menyeret koper keluar rumah. Ibunya tertawa sinis. "Bagus, usir saja benalu itu, biar tahu rasa." Pintu depan dibuka lebar. Angin dan hujan menyembur masuk. Raka menendang koperku hingga terguling ke halaman berlumpur, lalu mendorong tubuhku keluar. "Mulai detik ini kita selesai," katanya dingin. "Aku talak kamu, jangan pernah injak rumah ini lagi." Pintu dibanting, kunci diputar 2 kali. Aku berdiri di bawah hujan, basah, dingin, sendirian. Namun tidak ada air mata, yang ada hanya kelegaan yang mengerikan karena mereka baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Aku menarik koperku, melangkah menjauh dari gerbang rumah itu, tidak menoleh sedikit pun. Di pinggir jalan yang gelap, sebuah sedan hitam berhenti perlahan. Seorang pria bersetelan rapi turun membawa payung. "Selamat malam, Bu Maya," katanya hormat. "Semua sudah siap." Aku masuk ke dalam mobil hangat itu, mengeringkan wajahku dengan handuk, menatap ke arah rumah yang baru saja mengusirku. "Bagus," jawabku tenang. "Sekarang giliran eksekusi." Mobil itu melaju membelah hujan, meninggalkan rumah yang dulu kusebut tempat pulang. Di dalam kabin yang hangat, aroma kulit mewah dan ketenangan menyelimuti diriku. Perlahan, topeng istri miskin itu luruh satu persatu. Kami tiba di sebuah hotel bintang 5. Lift privat membawaku naik ke lantai teratas. Penthouse itu sunyi, luas dan dingin oleh kemewahan. Aku masuk ke kamar mandi marmer, membiarkan air hangat mengguyur tubuhku, membersihkan lumpur, hujan, dan kenangan yang menjijikkan. Ketika aku keluar, mengenakan jubah sutra putih, seorang pria menungguku di ruang duduk. Asisten pribadiku, wajahnya tenang. Di atas meja, dokumen-dokumen sudah tersusun rapi. "Proses akuisisi selesai tengah malam ini," katanya pelan. Besok pagi, secara hukum dan fakta, perusahaan Raka sudah berpindah tangan. Aku mengangguk. Tidak ada rasa ragu, tidak ada rasa bersalah. "Siapkan setelan terbaik," perintahku singkat. Aku ingin dia melihat dengan jelas siapa yang selama ini dia injak. Pagi datang membawa 2 nasib yang bertolak belakang. Raka bangun dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan jas terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal, dan berpamitan pada ibunya dengan janji pulang membawa promosi. Sementara itu, aku melangkah keluar dari hotel dikawal pengawal pribadi. Blazer hitam berpotongan tegas membingkai tubuhku. Sepatu hak tinggi berdentang mantap di lantai marmer. Setiap langkah adalah pernyataan. Mobil mewah membawaku menuju gedung perkantoran tempat Raka bekerja. Tempat di mana ia yakin akan dinobatkan. Tanpa sadar, ia sedang menuju akhir hidupnya yang lama. Di lantai 20, ruang rapat utama telah dipenuhi jajaran direksi. Kursi CEO di ujung meja masih kosong. Tepat pukul 9, pintu ruang rapat terbuka. Aku melangkah masuk, dan saat itulah dunia Raka runtuh dalam 1 detik. Langkah sepatuku menggema di ruang rapat yang sunyi. Satu demi satu, kepala menoleh. Bisik-bisik berhenti. Udara terasa membeku. Raka yang duduk dengan dada membusung tiba-tiba terdiam. Senyumnya membeku di wajah. Matanya membelalak, seakan melihat hantu. Aku berjalan melewatinya tanpa menoleh, tanpa ragu, tanpa sisa rasa. "Ngapain kamu di sini?"
Raka berdiri mendadak, menggebrak meja. "Satpam, usir perempuan ini. Dia mantan istri saya yang stres." Aku tidak berhenti, tidak melambat. Dua pengawalku langsung menahan tubuh Raka, memaksanya mundur. Aku duduk di kursi utama. Kursi yang selama ini hanya bisa ia impikan. Perlahan, aku membuka kacamata hitamku. "Pak Direktur," ucapku tenang. "Tolong jelaskan, siapa saya?" Wajah Direktur Operasional memucat. Ia berdiri tergesa. "Perkenalkan, beliau adalah Ibu Maya Antariksa, pemilik baru perusahaan Onaniti." Kata-kata itu menghantam Raka tanpa ampun. Lututnya melemah, dunia yang ia banggakan runtuh seketika. Aku tersenyum tipis. "Selamat pagi, Raka. Duduk. Kita bicara soal kinerja dan penggelapan." Layar proyektor menyala. Angka-angka merah memenuhi ruangan. Setiap transaksi, setiap kebohongan, semua telanjang. Ia mencoba membela diri, bersuara tentang harga diri, tentang status suami. Aku tertawa kecil. "Harga diri kamu sudah kamu buang semalam saat kamu melempar koporku ke hujan." Aku menoleh pada direksi. "Angga Pradipta," ucapku datar. "Dipecat, tidak hormat." Tangis, teriakan, dan penolakan tidak mengubah apapun. Ia diseret keluar. Begitu juga wanita selingkuhannya. Pintu rapat tertutup, sunyi. Aku merapikan blazerku. "Baik," kataku ringan. "Sampah sudah dibersihkan, mari lanjutkan rapat." Matahari siang terasa menyengat ketika Raka diseret keluar dari gedung itu. Jas mahalnya kusut. Rambutnya berantakan. Senyum percaya diri yang tadi pagi ia bawa lenyap tanpa sisa. Di trotoar, ia berdiri terpaku. Mobil dinasnya telah ditarik. Ponselnya bergetar tanpa henti oleh pesan-pesan penagih utang yang kini tak lagi bisa ia hindari. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar sendirian. Ia pulang dengan taksi murah, membawa harapan palsu bahwa setidaknya rumah masih menunggunya. Namun dari kejauhan, ia melihat truk besar terparkir di depan gerbang. Perabotan rumah dikeluarkan satu persatu. Sofa, televisi, lemari, semua diangkut seperti barang tak bertuan. Ibunya berteriak histeris di halaman. Menarik guci, memeluk barang-barang yang dulu dibanggakan. "Ini rumah kita. Tolong hentikan." Petugas hanya menyerahkan dokumen. Rumah dinas, fasilitas jabatan, dicabut dalam 1 hari. Raka terdiam, wajahnya pucat. Kenyataan akhirnya menghantam tanpa peringatan. Malam itu mereka tidur di losmen sempit, tanpa AC, tanpa kemewahan. Sisa uang hanya cukup untuk 2 malam. Dalam keputusasaan, Raka menelepon wanita yang ia banggakan, yang ia bela, yang ia pilih menggantikanku. Tawa dingin menyambutnya. "Aku cinta sama kamu saat kamu punya uang," katanya. "Sekarang kamu cuma beban." Panggilan terputus. Dan di detik itu, Raka sadar. Ia telah membuang berlian demi kerikil. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka yang sunyi bagi Raka. Losmen sempit itu dipenuhi bau apek, dinding lembab, dan suara keluhan ibunya yang tak pernah berhenti. Uang habis, harga diri runtuh, dan setiap pintu yang ia ketuk tertutup rapat. Ia mencoba melamar pekerjaan, namun namanya sudah tercemar. Catatan penggelapan itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang pernah ia bayangkan. Teleponnya tak lagi berdering untuk tawaran kerja, melainkan hanya ancaman dan penagihan. Dalam keputusasaan terakhir, Raka dan ibunya nekat datang ke gedung kantorku. Gedung tinggi menjulang itu terasa asing bagi mereka. Satpam langsung menghadang, wajah datar tanpa empati. Ibunya berteriak memanggil namaku. Mengaku rindu, mengaku menyesal, namun suara itu hanya menjadi bahan bisik-bisik karyawan yang lewat. Tak lama, asistenku keluar. Ia tidak membawaku, hanya sebuah amplop putih. Di dalamnya, foto koperku yang dulu tergeletak di lumpur saat hujan malam itu. Bu Maya menitipkan pesan, katanya dingin.
Saat kalian mengusirnya, kalian bilang orang miskin tidak pantas punya rumah. Sekarang, nikmati hujan itu sendiri. Amplop itu ditutup kembali. Tidak ada uang. Tidak ada belas kasihan. 3 bulan berlalu. Raka kini bekerja serabutan, mengantar paket dengan motor sewaan. Ibunya menua lebih cepat oleh penyesalan. Mereka saling menyalahkan, terjebak dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu, aku berdiri di depan jendela kantor tertinggi. Jakarta terbentang kecil di bawah kakiku. Tidak ada lagi amarah, tidak ada dendam. Aku telah menang, bukan karena menghancurkan mereka, melainkan karena akhirnya memilih diriku sendiri. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut melalui dinding kaca ruang kerjaku. Kota Jakarta terlihat kecil, sibuk, dan jauh di bawah kakiku. Aku berdiri tenang, memegang secangkir teh hangat, merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Kedamaian. Tidak ada lagi rasa ingin tahu tentang nasib Raka. Tidak ada lagi keinginan untuk membalas. Semua itu sudah selesai, bahkan sebelum mereka benar-benar hancur. Karena saat seseorang kehilangan harga diri dan arah hidupnya, dunia akan menghukumnya dengan caranya sendiri. Aku mengenakan gaun sutra berwarna terang hari itu. Wajahku bersinar, bukan karena perhiasan mahal, melainkan karena beban yang akhirnya lepas dari dadaku. Aku bukan lagi perempuan yang takut kehilangan rumah. Aku adalah perempuan yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. Seorang rekan bisnis masuk, mengajakku makan siang untuk membahas ekspansi perusahaan. Ia berbicara padaku sebagai mitra, sebagai setara, bukan sebagai alat, bukan sebagai sapi perah. Aku tersenyum dan mengangguk, melangkah keluar ruangan dengan langkah mantap. Di belakangku, masa lalu tertutup rapat. Di depanku, masa depan terbentang luas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar pulang pada diriku sendiri,